Selamat pagi, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Senang rasanya bisa melihat wajah Bapak Ibu kembali di Lokakarya kedua. Siapa di antara Bapak Ibu yang jarak tempuh ke tempat ini dalam 1 kilometer? Siapa di antara Bapak Ibu yang jarak tempuh ke tempat ini lebih dari 1 kilometer? Berapa jarak tempuh Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu? Terima kasih atas kedatangannya di Lokakarya kedua ini Bapak Ibu. Jarak yang Bapak Ibu tempuh akan sepadan dengan pengalaman yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih sudah ikut bermain. Silakan Bapak Ibu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tujuan. Di akhir Lokakarya kedua ini, peserta dapat menjelaskan perkembangan kemajuan prakarsa perubahan level diri, aksi nyata modul 1.3, serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah, aksi nyata modul 1.4, serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa agenda yang harus kita lakukan yaitu 1. Pembukaan 2. Presentasi dan umpan balik prakarsa perubahan level diri, aksi nyata 1.3. Tidak, presentasi dan umpan balik rencana penyampaian kepada pemangku kepentingan sekolah terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah, aksi nyata 1.4. 4. Review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 5. Praktek keyakinan kelas. 6. Praktek segitiga restitusi. Untuk mencapai tujuan belajar dan membuat situasi belajar yang nyaman, mari kita tinjau kembali kesepakatan belajar yang sudah kita rumuskan dari Lokakarya sebelumnya untuk Lokakarya kedua ini. Apakah ada ide atau saran dari Bapak Ibu yang bisa kita masukkan sebagai kesepakatan belajar kita di Lokakarya ini? Terima kasih atas saran dan idenya. Saya bacakan kembali kesepakatan bersama yang sudah dibuat. Apakah Bapak Ibu setuju kesepakatan belajar ini? Jika ya, berikan tepuk tangan untuk meresmikan kesepakatan belajar ini. Ingat, kesepakatan belajar ini sudah berlaku dari sekarang hingga proses belajar selesai di sore nanti. Sekarang marilah kita masuk ke dalam sesi pertama. Bapak Ibu calon guru penggerak, kita akan memasuki sesi pertama di Lokakarya 2 ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian agenda sebelumnya, kita mempresentasikan progres ataupun perkembangan prakarsa perubahan diri, aksi nyata, yang sudah kita lakukan pada modul 1.3. Silakan keluarkan visi serta rancangan prakarsa perubahan yang sudah Bapak dan Ibu buat, lalu akan kita presentasikan. Dari aktivitas ini diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan umpan balik dari rekan sejawat Bapak dan Ibu, agar pelaksanaan prakarsa perubahan ini menjadi lebih efektif untuk diri Bapak dan Ibu. Bapak Ibu calon guru penggerak, proses ini akan kita lakukan dalam kelompok-kelompok kecil berisi 5 orang. Dan nanti akan ada satu pengajar praktik yang mendampingi dan memandu sesi di dalam kelompok. Sekarang saya akan membagi Bapak dan Ibu dalam kelompok. Pembagian kelompok ini akan kita lakukan dengan berhitung 1, 2, 3. Saya akan mulai dari Bapak dan Ibu. Baik, sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak Ibu calon guru penggerak, tadi kita sudah membahas mengenai rencana kita masing-masing untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana kita mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nanti kita akan melakukan simulasi praktik terkait pembentukan keyakinan kelas serta praktik segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk ke sana, mari kita telusuri kembali materi-materi penting yang ada di modul 1.4. Bapak Ibu calon guru penggerak, untuk sesi review ini saya akan menyajikannya dalam bentuk kuis.
Di dalam slide pemandu saya ini akan terdapat beberapa pertanyaan mengenai materi modul 1.4, terutama pada bagian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Apabila Bapak Ibu mengetahui jawabannya silakan angkat tangan dan menjawab. Kuis ini tidak ada penilaian apapun. Ini hanya membantu kita semua untuk mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mari kita mulai. Pertanyaan 1. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Jawabannya adalah salah. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Namun keyakinan kelas muncul dari peraturan-peraturan kelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan 2. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Betul. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan universal. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan 3. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor, membuang sampah pada tempatnya, dan dilarang menggunakan kata-kata kasar. Ada yang bisa bantu saya? Mari kita lihat jawabannya. Menggunakan helm saat mengendarai motor adalah keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya adalah menjaga kebersihan. Dan dilarang menggunakan kata-kata kasar adalah selalu bersikap positif dan hormat. Apakah ada yang mempunyai jawaban lain? Mari kita diskusikan. Pertanyaan 4. Di layar sudah terlihat langkah-langkah menetapkan keyakinan, kelas serta pendalamannya. Tugas Bapak Ibu adalah mengurutkan. Ada yang mau mencoba? Mari kita lihat jawabannya. Nomor 1 adalah memunculkan peraturan. Nomor 2 adalah mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Nomor 3 adalah menyarikan peraturan menjadi keyakinan. Nomor 4 adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nomor 5 adalah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan nomor 6 adalah meninjau ulang keyakinan yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan. Mari kita lihat jawabannya. Nomor 1 adalah kesenangan. Nomor 2 adalah cinta dan kasih sayang. Nomor 3 adalah kebebasan. Nomor 4 adalah penguasaan. Dan nomor 5 adalah bertahan hidup. Ada yang bisa bantu saya apa yang dimaksud dari masing-masing kebutuhan ini? Ini adalah pertanyaan terakhir. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Yaitu, silahkan Bapak Ibu urutkan. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Ya betul, tatanannya sudah urut dari atas sampai bawah. Pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mari kita lihat lagi sekilas mengenai 3 tahapan ini. Pengajar praktik membacakan tiap tahapan, lalu sekilas mengenai tahapan tersebut dan contoh kata-kata atau respon yang sesuai dengan tahapan tersebut. Bapak Ibu calon guru penggerak, hebat sekali jawaban-jawaban Bapak Ibu. Dari kuis ini banyak sekali hal yang kita bahas terkait keyakinan kelas dan praktik segitiga restitusi. Sekarang mari kita tutup kuisnya dan mari kita praktikkan. Bapak Ibu calon guru penggerak, kita akan memulai praktik memandu pembuatan keyakinan kelas ini. Praktik ini akan dilaksanakan dalam kelompok dan kita hanya akan mempraktikkan ini 1 kali. Saya akan jelaskan ketentuan aktivitas kita. Hanya akan ada 1 kali praktik keyakinan kelas dalam kelompok. Masing-masing calon guru penggerak akan mendapatkan bagian dalam alur penyusunan keyakinan kelas. Bagiannya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan dan memimpin diskusi memunculkan peraturan-peraturan sekolah, tulis di flipchart. 2. Memimpin diskusi untuk mengubah peraturan kelas dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, yang sudah dibuat di bagian 1.
3. Memimpin diskusi dalam menyarikan peraturan tersebut menjadi keyakinan-keyakinan yang perlu dianut dalam kelas, yang sudah dibuat di bagian 1-2. 4. Memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y, tampak seperti tidak tampak seperti. 5. Memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas terkait peran guru dan murid. Masing-masing calon guru penggerak akan mendapatkan bagiannya dengan cara diundi, ditentukan oleh pengajar praktik dalam kelompok. Ketika seorang calon guru penggerak sedang memimpin diskusi, calon guru penggerak lainnya berperan sebagai murid. Termasuk ketika seorang calon guru penggerak sudah selesai menjalankan bagiannya, calon guru penggerak tersebut kembali berperan sebagai siswa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan ke dalam pembagian kelompok. Saya akan membagi Bapak Ibu ke dalam 3 kelompok berisi 5 orang. Caranya adalah dengan melakukan pose. Ada 3 gerakan, yaitu duduk biasa, duduk mengangkat tangan kanan, pengajar praktik memberikan contoh, serta berdiri. Saya akan menghitung sampai 3, lalu silahkan Bapak Ibu pilih pose Bapak Ibu. Kita coba bagi sekarang. 1, 2, 3. Pose. Lakukan sampai 2-3 kali. Jika pada kesempatan ketiga masih terdapat ketidakseimbangan jumlah kelompok, ambil pose terakhir dan lakukan penyesuaian jumlah kelompok dengan penunjukan langsung oleh pengajar praktik. Baik, kita sudah dapat kelompoknya, mari kita berpindah. Nanti tiap kelompok akan didampingi oleh 1 pengajar praktik. Bapak Ibu calon guru penggerak, untuk menguatkan usaha kita dalam menanam disiplin positif di sekolah, kita juga akan melatih diri kita melakukan segitiga restitusi. Latihan ini akan membantu kita menggunakan segitiga restitusi dalam masalah yang kita hadapi sehari-hari. Praktik ini akan dilaksanakan dalam kelompok, di mana 1 kelompok berisi 3 orang. Kami sudah menyediakan 3 kasus untuk Bapak Ibu. 1 orang akan berperan sebagai guru, sedangkan akan ada 1 orang lagi yang akan berperan sebagai murid. Tugas Bapak Ibu adalah mempraktikkan segitiga restitusi ini. Pada kasus tersebut, 1 orang yang tersisa akan menjadi observer yang akan mengamati proses jalannya percakapan ini, memberi umpan balik, serta memimpin proses refleksi dalam kelompok tiap putaran. Bapak Ibu calon guru penggerak, kita sudah sampai pada penghujung lokakarya kedua ini. Namun masih ada beberapa kegiatan singkat yang perlu dilakukan. Saya akan membagikan post-it berwarna untuk Bapak Ibu calon guru penggerak sekalian untuk berefleksi secara singkat hasil refleksi Bapak Ibu setelah mengikuti lokakarya ini. Hal yang bisa direfleksikan adalah 1. Hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini? Silakan gunakan post-it warna biru. 2. Hal apa yang bisa saya tingkatkan ke depannya? Silakan gunakan post-it berwarna kuning. 3. Hal apa yang saya pelajari hari ini? Silakan gunakan post-it berwarna hijau. Dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula lokakarya 2. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu calon guru penggerak sekalian selama mengikuti lokakarya ini. Sampai berjumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita berkumpul dan berfoto bersama.